jawabkan. Tidak akan uang 1,3 miliar itu diserahkan kepada Agus. Tidak akan. Ya. Dan tidak ada kata damai. Izin Kasil, Assalamualaikum. Selamat malam Kasil. Waalaikumsalam Bang Johansyah. Kasil, malam teman-teman. Kasil, saya melihat PT-nya langsung ya di Cumi-Cumi Bang Herwanto ya. Karena ternyata Bang Herwanto juga menyikapi perdamaian ini, dan beliau mengatakan di situ bahwa dua hal ya yang saya tangkap, bahwa adanya perdamaian ini ya sama sekali kami nggak tahu kalau ada seperti ini. Yang kedua berkaitan Tenovi yang ke Dinsos ya kalau tidak salah, beliau juga tidak tahu. Dan menurut di Cumi-Cumi itu apa yang disampaikan oleh Bang Herwanto, bahwa saya juga koordinasi dengan Kasil, dan Kasil juga sama seperti saya tidak tahu apa-apa mengenai isu perdamaian ini. Punten Kasil, ada jawaban nggak Kasil apa yang disampaikan oleh Bang Herwanto? Bismillahirrahmanirrahim. Selalu ada jawaban Bang Faktual. Aduh, jadi kan begini ya. Isu perdamaian ini kan bukan dari pihak kita nih Bang. Isu perdamaian dari FA. Kalau nggak tahu FA berarti si Bando Bang, si Bando ya. Melempar, nanti akan ada perdamaian kok. Uangnya Agus akan diserahkan sama ke kita kok. Dan kepada para pengacara Komal itu nggak akan diajak kok. Kan ini kocak Bang. Dia terbiasa bernarasi bias kalau bahasa Inggrisnya. Agar apa? Para netizen ini pecah. Netizen ini membenci Novi, membenci pengacaranya. Kan gitu. Ya. Makanya ini saya akan tegas, saya dari Komal ke Komal ini dari pagi ya, untuk menjelaskan. Dan tugas dan tanggung jawab saya sebagai ketua tim 3 hukum ya untuk Novi. Dan kepada Mbak tadi, siapa yang bicara sama Denis? Denis itu sudah keluar dari tim hukum. Apapun pernyataannya bukan tanggung jawab kami lagi. Terus ada satu lagi, Yan Pitua, sudah juga saya keluarkan. Ya, tapi kan kami tidak terbiasa gibah. Oh ini keluar karena ini keluar karena ini, nggak perlu. Ya, biarkan netizen nanti yang menilai saja kenapa. Karena sebagai officium nobile, profesi yang terhormat, saya diajarkan untuk tidak meninggalkan klien saya. Apalagi dalam keadaan lemah, tidak boleh itu, tidak boleh. Ya, karena itu sudah sumpah advokat saya, tidak boleh meninggalkan klien. Jadi gini Bang, tidak pernah tercetus bagi kami untuk damai. Percayalah para donatur, saya jaminkan apa yang keluar dari mulut saya ini dunia akhirat saya pertanggungjawabkan. Tidak akan uang 1,3 miliar itu diserahkan kepada Agus. Tidak akan. Ya. Dan tidak ada kata damai. Tidak ada. Yang ada adalah, ini sebenarnya saya nggak boleh keluarkan, tapi saya harus keluarkan juga daripada teman-teman saya sedih, kayak Mbak Sabila ya dan sebagainya, bahwa karena ini Agus ini adalah korban tindak penyiraman air keras yang membutuhkan finansial. Kemudian finansial ini dibantu oleh para donatur termasuk Mbak Sabila dan rekan-rekan semua. Ya, dan ini ada kewajiban moral dan kewajiban hukum yang ditanggung oleh Novi dan yayasannya. Dan kemudian menjadi polemik ketika pertanggal 19 Oktober Agus pakai pengacara yang tadinya pengobatan sudah 5 kali, pertanggal 21 Oktober yang harusnya 6 kali jadi buyar Bang. Karena mereka hanya uang tujuannya, bukan untuk penyembuhan mata. Nah, kemudian polemik ini semakin besar dan besar. Kemarin dengan niat baik kita minta adanya mediasi. Dan mediasi itu gagal karena para pihaknya tidak hadir salah satu pihak. Yang namanya mediasi adalah pihak yang berkonflik, yaitu Novi dan Agus. Yang datang malah jubir, entah itu juru bicara atau juru bibir, saya nggak tahu tuh. Malah mendakwa Novi, menyerang Novi, dan menuduh Novi pelaku. Ini mau mediasi atau mau menghancurkan nama baik orang di muka umum? Ini yang kocak tuh Bang sebenarnya.
ya. Jadi sehingga mediasi itu gagal dikarenakan salah satu pihak tidak punya niat baik dengan mengirimkan orang lain. Itu dulu, ya. Nah, kemudian masalah damai ini tidak pernah tercetus dari pihak kami untuk damai. Kami hanya meminta kepada Kemensos untuk mempertemukan pihak-pihak terkait, termasuk yang saya akan sebutkan ya teman-teman sekalian, termasuk Mas Agusnya, Bang Agusnya sendiri, kemudian pihak yayasan, kemudian perwakilan Kemensos, kemudian pemilik podcast yaitu Bang Densu, kemudian perwakilan donatur, ya, kemudian aparat penegak hukum. Agar apa? Agar uang donasi ini tepat guna peruntukannya untuk pengobatan Agus, dan setelah diketahui pengobatan Agus sudah berlangsung ada sisanya, agar uang ini bisa manfaat untuk penerima manfaat lainnya, orang lain selain Agus. Itu saja teman-teman. Saya pertanggungjawabkan omongan saya ini dunia akhirat, bahwa uang itu tidak akan diserahkan kepada Agus selain untuk pengobatannya. Kalau itu tidak diambil untuk pengobatannya dia, per tanggal 4 Januari nanti semua akan dialihkan kepada penerima manfaat lainnya sesuai Undang-Undang Permensos nomor 8 tahun 2021 pasal 14 dan pasal 15. Demikian, terima kasih. Wassalam. Oke, terima kasih sudah menyampaikan narasi ya dengan tegas dan lugas. Mungkin teman-teman lah yang bisa mengambil suatu kesimpulan ya. Jadi begini Kasil, punten mungkin ada jawaban lagi Kasil. Setiap ada pertanyaan, kata Kasil selalu ada jawaban. Nggak ada lawan memang Kasil. Jadi gini Kasil, VT yang beredar dan jelas itu, Farhad Abbas mempertegas bahwa saya kurang lebihnya saya dapat informasi dari kantor ya, dari kantor Brian. Ajakan untuk berdamai. Ajakan untuk berdamai itu kata Farhad Abbas, kalau tidak salah kurang lebih seperti itu. Berarti ada ajakan, ya. Dan Novi di situ sudah siap berjanji bahwa dia berjanji tidak akan membiarkan Agus lagi dibully, kurang lebih seperti itu. Yang ketiga mungkin nanti bisa disimpulkan aja sama Kasil. Ya memang ini mohon maaf ya, nggak enak kalau saya sampaikan ini, tidak pantas lah seorang lawyer bisa bernarasi seperti itu, apalagi sama-sama praktisi hukum. Beliau mengatakan saya hanya akan ketemu 3 lawyer, yang lainnya saya nggak mau ketemu. Ada lawyer unyut-unyut, bahkan lawyer medsos, ada lawyer juga katanya lawyer narapidana gitu. Ini juga kan nggak pantas kita dengar ya, tetapi ya itulah Farhad Abbas. Ada tanggapan nggak Kasil? Punten Kasil, karena di sini saya garis bawahi dari kantornya Pak Brian mengirim informasi ke Farhad Abbas supaya ada perdamaian, dan Tenovi siap katanya ya, siap tidak akan membiarkan Agus itu dibully, kurang lebih begitu Kasil. Punten Kasil, silakan Kasil. Saya akan buka-bukaan aja ya. Saya ini yang paling diserang oleh Farhad Bang, berkali-kali di IG-nya. Artinya kalau menurut bapak saya, ketika kita diperhitungkan oleh lawan, artinya kita ini paling unggul di antara semua kan gitu. Saya yang dihantam mau serang mental saya, mimpi itu namanya. Dan apa yang dikatakan Farhad Abbas sekarang gini Bang, yang butuh duit itu untuk pengobatan siapa, saya tanya ya? Agus. Nah, kita mengacu kepada Undang-Undang nomor 9 tahun 61 itu pasal 8 ayat 1, pasal 8 ayat 3 mengedepankan prinsip restoratif justice. Ya, sebenarnya bukan damai, tapi para pihak didudukan mau apa? Tapi pihak Novi tetap pada pendiriannya bahwa uang 1,3 ini, masa suratnya saya bongkar di sini Bang, kan nggak mungkin kan ya. Kalau saya ngomong, saya tanggung jawab dunia akhirat. Kalau Farhad nggak tahu kemana, semua orang suruh masuk neraka sama dia gitu, yang masuk surga dia doang kan gitu ya. Bahwa diminta para pihak untuk duduk ya, yang tadi sudah saya sebutkan, Mas Agusnya, yayasan, perwakilan Kementerian Sosial, kemudian pemilik podcast Densu, perwakilan donatur, kemudian aparat penegak hukum. Tujuannya apa? Kita cuma
ada dua aja, bahwa uang 1,3 harus tetap untuk pengobatan Agus, dan kemudian sisanya untuk penerima manfaat lainnya. Clear di situ. Saya pertanggungjawabkan omongan saya. Jadi omongan Farhat yang katanya nggak mau ketemu, ini ada tulisannya di sini yang diketahui tanda tangannya Saudara Gary, tembusannya tim kuasa hukum Pertiwi Novianti, termasuk kami. Jadi siapa tuh si Farhat yang ngatur-ngatur, yang lain nggak boleh ikut? Emang dia siapa? Kan gitu. Tapi Bang, kebetulan memang nanti subuh jam 4 saya ke bandara, saya mau ke Makassar Bang. Ada tugas di sana sampai hari Rabu. Nah, kayak gitu. Jadi untuk Farhat sendiri, tolong teman-teman netizen yang baik hati, masa iya sih si Eva ini dipercaya? Selalu blunder. Tujuannya agar Mbak Sabila nangis, netizen terpecah, netizen kecewa. Emang tujuannya dia begitu? Jahat banget. Jahat. Itu konteksnya sudah bukan pengacara lagi Bang. Ya, jadi saya minta kepada rekan-rekan donatur, netizen untuk tetap bersama kami. Kita junjung tinggi kepastian hukum ini, kepastian hukum untuk Agus. Kalau yayasan gak ada niat baik, itu nggak mungkin sampai 5 hari bersiangan terus teriak duit Agus. Ini duit donatur, ya, duit donatur yang dititipkan kepada yayasan sebagai penyelenggara untuk diperuntukkan kepada pengobatan Agus, dan itu tetap kami berprinsipnya di sana dan akan melakukan amanah itu Mbak Sabila dan semua teman-teman. Itu host. Siap. Ada dana tersisa itu pihak kita meminta kepada Kemensos agar diperbolehkan untuk diberikan kepada penerima manfaat lainnya, bukan diberikan kepada Agus. Itu permintaan kita, itu satu. Terus yang kedua, tadi saya ada baca-baca komentar bagaimana uang yang sudah digunakan oleh pihak Agus dan keluarganya itu ada 7 kali transfer ke 3 nomor rekening. Ya, nah begini teman-teman, jika terjadi adanya dugaan, ya, donasi ini ya, itu yang harus dilakukan oleh para donatur itu adalah meminta laporan terkait penyaluran donasi kepada yayasan. Ya, kemudian langkah hukumnya adalah ini yang bisa dilakukan oleh donatur ya, untuk uang yang dipakai ini, melaporkan penerima donasi kepada polisi secara pidana, kemudian menuntut ganti rugi pengembalian uang kepada penerima donasi melalui gugatan perdata. Karena pelaku penyalahgunaan dana donasi itu dapat dilaporkan atas dasar pasal 3 Undang-Undang TPPU, Tindak Pidana Pencucian Uang. Meskipun belum bisa dibuktikan tindak pidana asalnya, tapi itu sudah masuk ke TPPU, Tindak Pidana Pencucian Uang. Itu aja masukan dari saya teman-teman. Ya, semoga tercerahkan, dan bagi para donatur yang belum mempunyai kuasanya dan ingin bertanya-tanya, silakan dengan senang hati DM saya, tapi DM-nya nggak usah panjang lebar, saya pasti langsung memberikan nomor WA, jadi di WA nanti kita bisa bicara. Itu saja host dari saya ya. Saya mohon izin pamit. Mbak Maria, Bang Chandra, Kak Nari, Kak Sabila, Bang Icalia, Mira ya, dan teman-teman di bawah yang luar biasa yang saya hormati dan saya cintai, saya izin pamit. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.